Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpah ruahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa mendapatkan nikmat, dan dengan nikmat tersebut kita senantiasa menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada suri tauladan kita yang nanti syafaatnya kita tunggu-tunggu, yakni baginda besar Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu berupaya sekuat tenaga mengikuti dan menjalankan setiap sunnah Nabi mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah semuanya dimudahkan, dimurahkan segala rezekinya insyaallah. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini, lebih singkat dari khutbah Jumat insyaallah, karena ada agenda besar yang kita tunggu-tunggu nanti, agenda kebersamaan. Para bunda, pada kesempatan kali ini alhamdulillah wa syukurillah, pertama tentu kita mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya tentu ini kita utarakan kepada keluarga besar Ibunda Martina. Mudah-mudahan beliau dan sekeluarga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dimurahkan dalam bentuk rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga kami ucapkan jazakumullah khairul jaza, terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada seluruh para Buddha yang hadir pada kesempatan kali ini, tidak lain tidak bukan untuk mengistiqomahkan kita sebagai thalabul ilmi, agar kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, agar kita senantiasa istiqomah dalam mengingatkan antar satu dengan yang lainnya, dalam hal kebaikan dan kebenaran, dan dalam hal kesabaran tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hakikatnya seorang manusia itu dalam kondisi yang sangat merugi, dan benar-benar dalam kondisi dan posisi yang paling merugi, kecuali orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, dan senantiasa selalu mengingatkan saudaranya dan dirinya dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa menambah mahabbah, rasa cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini udah 5 menit ya. Saya rekam. Pertama yang kita angkat temanya adalah menggapai mahabbah, menggapai mahabbatullah melalui anak yatim. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama adalah al-mahabbah. Mahabbah ini adalah cinta, ya. Rasa cinta yang hadir dalam diri kita. Kemudian rasa cinta itu kita buktikan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tentu dia memiliki rasa muraqabah.
rasa kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah kalau engkau untuk cinta Allah, kalau kita mencintai Allah para bunda sekalian, maka dikatakan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang diikuti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan kita ini ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cintanya itu akan sampai, doanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengikuti segala bentuk yang disampaikan oleh Rasulullah kepada diri kita. Kuncinya itu, kalau ingin mendapatkan mahabbah Allah, maka kita patuhi segala bentuk yang disampaikan Rasulullah kepada diri kita. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kita mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kita secara otomatis. Ya, secara otomatis Allah akan cinta kepada diri kita selama kita ikut dan mengikuti segala bentuk yang disampaikan Rasulullah SAW kepada diri kita. Dalam bentuk beribadah, dalam bentuk amalia, dalam bentuk apapun, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, semuanya itu mengikuti kepada aspek ikut kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini. Nah, kalau berbicara tentang mahabbah ini ada dua hal yang dimintakan oleh Allah kepada diri kita, kepada orang-orang yang beriman. Kecintaan yang murni itu levelnya itu pertama kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, dan baru kepada kedua orang tua kita. Kemudian kepada orang-orang yang dekat dengan kita dalam hal kebaikan dan kesabaran tadi. Jadi Allah itu levelnya pertama, Rasul itu levelnya kedua, barulah makhluk-makhluk Allah setelahnya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan mahabbah Allah, maka posisikan Allah untuk benar-benar yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka Masya Allah, Rasul sampaikan, untuk mendapatkan dan menggapai daripada mahabbah Allah, kita diberikan satu cara, satu wasilah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita berbagi, menyantuni kebaikan-kebaikan kepada orang-orang anak-anak yatim. Nah, salah satu dari sekian banyak yang cara kita untuk mendapatkan mahabbah Allah, bagaimana kita mencintai anak-anak yatim. Nah, kalau kita berbicara tentang anak yatim, ya, anak yatim itu ketika dia ditinggalkan oleh bapaknya, oleh ibunya ketika belum balik. Tapi kalau sudah balik, sudah berkeluarga, itu bukan, tidak perlu lagi kita santuni. Ya, seperti saya ini kan anak yatim juga nih, bapak sudah meninggal gitu. Cukup didoakan saja. Ya, tidak perlu diusap kepala saya, gak perlu nanti. Karena saya anak yatim juga. Nah, artinya apa? Seorang anak yang ditinggalkan oleh bapak dan ibunya, ya, dalam kondisi belum balik, dalam kondisi belum bisa menyelamatkan hidupnya, butuh kepada pertolongan orang lain. Nah, ini dikatakan dengan yatim. Ya, kalau di Arab itu, kalau yatim itu kalau bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, anak yatim. Kalau di sini kan tidak, yatim piatu lengkap, bapak dan ibunya meninggal, seperti itu. Nah, dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa punya keinginan kuat. Apa itu keinginan kuat? Kuat ingin mendapatkan mahabbah Allah, kuat ingin mendapatkan cinta Allah dengan cara bagaimana? Menyantuni anak-anak yatim. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatim. Ya, Rasul itu seorang yang yatim. Ketika beliau lahir itu tidak ada lagi bapaknya. Ya, Rasul itu Masya Allah, ujian demi ujian itu datang kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa bahagianya orang-orang yatim, atau betapa bahagianya anak-anak yatim, karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Rasul ini Masya Allah menyatakan dalam sebuah hadis, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku berserta dengan orang-orang yang perhatian besar dengan anak-anak yatim itu fil jannati, di surga nanti posisinya tidak berjauhan, sangat berdekatan. Saking dekatnya itu Rasul itu mengisyaratkan seperti ini, kahataini, seperti telunjuk dan jari tengah ini bertemu. Dekatnya begitu luar biasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah mahabbah, dan mahabbah ini memberikan efek yang besar bagi kita. Kita mendapatkan keutamaan dari Rasulullah atas perintah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Masya Allah nanti Allah kumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dalam hal ini dikatakan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya terkait dengan yatama. Yang dimaksud dengan pertanyaan yang menuju kepada yatama adalah bagaimana kita memposisikan diri kita, merespon, mensikapi daripada anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Tentu kalau kita punya saudara, keluarga besar ada anak yatim, maka ini sebuah tanggung jawab bersama bagi kita. Kalau kita punya masyarakat, punya tetangga yang Masya Allah posisinya dan kondisinya sedang yatim dan membutuhkan kepada bantuan kita, maka ini menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi kita. Maka Rasulullah Sallallahu sampaikan kepada diri kita, orang-orang yang nanti bersama dengan Rasulullah tentu akan mengutamakan amalia dan amalan andalan, bagaimana dia bisa dan mampu merespon kebaikan demi kebaikan kepada anak-anak yatim. Nah, dikatakan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka itu bertanya kepadamu terkait dengan yatim. Apa pertanyaannya? Apa kebutuhan yang harus kita respon, yang harus kita sikapi kepada anak-anak yatim? Ya, ini adalah islahul lahum khair, berbuat kebaikan dan perbaikan kepada anak-anak yatim. Apa perbaikannya itu? Ada kebaikan yang didapatkan oleh anak-anak yatim. Jadi pertama adalah memperhatikan it'am, memperhatikan makanannya. Jadi jangan sampai di keluarga kita, di tetangga kita, di masyarakat kita ada anak yatim yang kondisinya betul-betul dalam kondisi sangat lapar. Bahkan Masya Allah, lebih baik kita memberikan satu suapan kepada mulut orang yang lapar daripada kita membangun 1000 masjid. Begitu. Jangan sampai masjid ini dibuat mewah, menaranya tinggi, pakai lift gitu ya. Masya Allah, ada nggak di sini pakai lift? Belum ada ya. Nanti kita buat di Metal Jalan gitu Pak. Nah, masjidnya, menaranya, bangunnya sangat mewah, tetapi di sekitaran masjid ini ternyata ada anak-anak yatim yang kondisinya sangat lapar. Nah, ini kata Rasulullah, lebih baik engkau memberikan satu suapan ini, memberikan makan dan minum, pangan dan sandang kepada anak-anak yatim, daripada engkau membangun 1000 masjid. Artinya apa? Begitu besar harapan Rasulullah kepada kita. Kalau ingin mendapatkan golongan bersama diriku nanti di surga kahata ini, maka lakukan ini, it'amu al-masakin wal yatama, berikan makan orang-orang miskin, orang-orang fuqara dan anak-anak yatim. Ini yang pertama, perhatikan daripada makan dan minumnya, bajunya, pakaiannya yang dia butuhkan untuk kehidupannya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan islahul khairul lahum, memberikan kebaikan dan perbaikan kepada anak yatim adalah memberikan pendidikan yang terbaik. Ketika ayahnya tidak ada, ketika ibunya tidak ada, ketika di keluarga itu minim daripada orang-orang yang perhatian kepada pendidikan, maka kita termasuk orang-orang yang bertanggung jawab, yang nanti mas'ulun yaumal qiyamah, yang nanti di yaumil qiyamah akan ditanyakan oleh Allah kepada diri kita. Jadi ada orang yang tersendat-sendat hidupnya di akhirat nanti,
ketika di keluarganya, di masyarakatnya ada anak yatim yang kondisinya sangat membutuhkan. Begitu. Jadi ada orang-orang nanti ketika di yaumil qiyamah itu urusannya tuh agak susah, ya. Ditimbang kebaikannya banyak, pahala sholatnya banyak, pahala zakatnya banyak, pahala puasanya sangat banyak, dari wajib sampai sunnah dia tunaikan semuanya. Tapi ternyata tersandung, ya, dengan satu perihal, apa itu? Hablum minan nas, tidak membangun kebaikan hubungan antara manusia. Apa itu? Tidak memperhatikan kondisi anak-anak ya yatim. Nah, gitu. Jadi ini yang kedua, memperhatikan pendidikannya. Artinya benar-benar anak ini pendidikannya itu kita perhatikan, mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga dengan pendidikan itu mampu menjadi sebuah kebaikan untuk dirinya dalam menempuh kehidupan di kemudian hari. Jadi kita tidak hanya memberikan, mengenyangkan perutnya, memperbanyak hartanya, tapi diarahkan anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk dirinya. Ini yang terbaik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita diberikan kesempatan untuk mengurusi perihal berkaitan tentang anak yatim, selalu Rasul sampaikan, orang-orang jangan sesekali mencoba mengambil sebuah keuntungan daripada urusan-urusan anak ya yatim. Karena betapa luar biasanya dahsyatnya azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang salah menggunakan daripada kebijakannya, keputusannya untuk memperhatikan anak ya yatim. Jadi ini selalu kami sampaikan di semua. Artinya apa? Ketika ada lembaga yang memperhatikan terkait dengan anak yatim, maka dia harus utamakan adalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, makanannya anak-anak yatim, bukan orang-orang terdekat dia, bukan anaknya, cucunya, pamannya, bibinya, ataupun keluarga besarnya, tapi yang diutamakan adalah kepentingan untuk anak-anak yatim. Nah, ini yang terpenting. Jadi jangan sampai, masya Allah, ketika kita berhadapan dan dihadapkan dengan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, keluarga besar kita, masyarakat kita, jangan sampai kita lupa memberikan daripada makan dan minumnya. Artinya jangan sampai posisinya ini dalam kondisi lapar, karena nanti di yaumil qiyamah pahala kita itu akan berkurang, bahkan akan habis di hadapan Allah ketika ditagih dengan urusan anak yatim. Maka masya Allah, Rasul itu paling cinta dengan anak yatim. Suatu ketika Rasul itu pulang dari Masjid Nabawi di Madinah, kemudian menemukan seorang anak yang posisinya anak ini dalam kondisi nangis. Menangis anak ini. Kenapa menangis? Karena dia tidak punya ayah dan ibu. Persis seperti Rasulullah SAW. Maka Rasul langsung tersentuh hatinya, ya. Kalau kita bertemu dengan anak yatim dengan kondisi tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada lagi memberikan kebutuhan untuk dia, maka kita adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan Allah untuk memperhatikan anak tersebut. Maka Rasul ajak anak ini, ajak jalan, ya, keliling kota Madinah, diberikan baju yang terbaik, kemudian diberikan makanan yang terbaik untuk anak tersebut. Karena masya Allah, anak-anak yatim ini adalah wasilah untuk mendapatkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bunda ya yang dapat kami sampaikan sesuai dengan pesanan. Intinya pertama, perhatian besar kita kepada anak yatim dalam bentuk kemampuan yang kita miliki, makan dan minumnya. Yang kedua, kita perhatikan pendidikannya dan berikan pendidikan yang terbaik, sehingga dengan pendidikan terbaik itu dia bisa dengan kebaikan-kebaikan tersebut mampu menyelamatkan hidupnya dengan kebaikan demi kebaikan di kemudian hari. Yang ketiga, kita atau siapa saja saudara-saudara kita yang diamanahkan sebagai orang-orang yang mengelola terkait dengan harta anak yatim, kita doakan mudah-mudahan mereka ini diberikan kesadaran bahwasanya
harta yang terbaik adalah ketika dikumpulkan dengan Rasulullah harta ini. Seperti ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan cara tidak benar dalam mengelola harta anak yatim. Ia akan mendapatkan dosa, kemudian akan diberikan azab di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja dapat kami sampaikan. Syukron lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.